Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 803. Sedang mengurai tentang watak dan tabiat orang-orang Yahudi seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebelum kita baca, saya ingin mengomentari dulu bahwa sesungguhnya ketika Al-Quran berbicara tentang Firaun dengan kediktatorannya, itu bola putih. Sebetulnya Allah lagi ngomelin kamu. Allah cerita tentang watak orang Yahudi, itu hanya bola putih. Sesungguhnya sedang ngomelin, ya gitu. Jadi tidak seperti itu. Seperti saya ingin menegur seseorang teman, saya bercerita tentang orang lain. Teman saya kalau makan mulutnya berbunyi, masa semangat, makanya jangan bunyi gitu, bikin malu, masa gitu ya, enggak lah. Saya ceritakan gitu. Saya dulu punya teman lagi makan bersama dengan seorang menteri, karena berbunyi dia diusir. Namanya Pulan. Orang yang makannya bunyi nih tertawa terbahak-bahak. Iya kan? Jadi Allah sedang menyindir kamu melalui tabiat orang Yahudi. Sebetulnya itu tabiat kamu juga. Nah, kamunya tertawa seolah-olah iya. Itu namanya tidak ngerti disindir. Kalau orang nggak ngerti disindir dia apain? Tampok. Ya kalau belum paham sih. Itulah artinya demikian. Baik, kita lanjutkan seperti pendahuluan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha tatakashafu hadhil hamlah an kashfi tabi'atil yahud wa tarikhihim. Demikianlah pada ayat-ayat yang lalu telah diungkapkan, diceritakan bagaimana tentang tabiat dan sejarah orang-orang Yahudi. Itu. Kemudian wa fadahi ta'illatihim wa adamil istijabati lirrasul. Dan juga pada ayat yang lalu diungkapkan berbagai alasan-alasan cara orang Yahudi ngeles, ya, mereka tukang ngeles, ya, terhadap sikap mereka yang tidak responsif terhadap seruan para rasul mereka. Wa adamal istijabati lirrasul. Wa ta'annutihim, dan juga sikap kaku mereka, keras kepala mereka. Wa damghihim bi ta'annuti ma'a nabiyihim wa qaidihim wa muqidhihim, dan juga keras kepala mereka yang membatu bersama nabi mereka, bersama pemimpin mereka, dan bersama juru selamat mereka. Tetap saja mereka ngelawan. Wa yusru irtikabihim lil munkari wa jahrim bisu'i fi haqqi al-anbiya was-salihin. Dan juga diceritakan dalam ayat tersebut kayak apa orang itu begitu gampang melakukan kemungkaran, dan juga secara terbuka mereka menyampaikan keburukan, ya, yang mau merugikan para nabi-nabi mereka, wassalihin, dan orang-orang saleh mereka. Bal qatlihim wa tabajjuhi biqatlihim, dan juga dengan beraninya mereka, dengan ganasnya mereka membunuh para nabi tanpa dasar yang benar. Wa tabajjuhi biqatlihim, dan mereka merasa bangga bisa membunuh para nabi mereka. Orang berbuat jahat, saya komentar sebentar dulu, nggak ada masalah. Mabuk, berzina, membunuh,
ya kan, segala macam, mencuri, merampok, ya. Tapi kalau dia masih punya kesadaran bahwa saya telah melakukan kejahatan, masih ada harapan dia menyesal dan minta maaf dan bertobat. Tapi kalau seorang yang berbuat jahat dan dia sudah merasa bangga dengan kejahatan-kejahatannya, itu sudah jadi setan. Paham nggak? Kalau kamu sudah bangga dengan kejahatan-kejahatan yang kau lakukan, habis ngerampok, cerita sama temannya sambil tertawa terbahak-bahak, oh tadi malam saya habis merampok dengan memperkosa anaknya 2 di depan ibu bapaknya dengan rasa bangga. Kalau sudah Anda merasa bangga dengan kejahatan Anda, itu Anda sudah setan. Orang mencuri, jahat, tetapi uangnya disimpan, dipakai sedikit demi sedikit, tersembunyi, masih merasa berdosa. Tapi hasil curiannya dibikin rumah 50 miliar dan dibangun di depan rumah rakyat yang kumuh-kumuh, itu sudah bangga dengan kejahatannya. Namanya apa? Namanya apa? Ya udah. Ini Al-Quran mengatakan bahwa orang Yahudi itu merasa bangga dengan kejahatan-kejahatannya. Membunuh nabinya juga bangga. Iya, seperti kepahlawanan membunuh nabi mereka itu. Itu maksudnya. Oke, wa tabajjuhu biqatlihim. Wa tasqutu bidzalika wa tatahawa dasaisul yahud fi saffil muslim wa kaidihim. Itulah makanya wa makrihim wa habailihim dan seterusnya. Itulah maka jatuhlah dengan demikian, hancurlah ya segala rekayasa umat Islam di mata umat Islam, segala macam dasais, itu rumor-rumor, isu-isu yang mereka sebarkan ya filsafil muslim di barisan umat Islam, wa kaidim dan tipu daya mereka, wa makrihim dan kebencian mereka, wa habailhim dan tipu daya mereka, wa ta'riful jama'atul muslimatu dan jamaah muslimah, orang-orang Islam mengetahui betul ma yang bagi an ta'rifahu, apa yang harus diketahui oleh al-ummatul muslimah, oleh umat muslim fi kulli hin, kapan saja, an tabiatil yahud, tentang tabiat orang-orang Yahudi, ya wajibillatihim dan watak dasar mereka, wa wasailihim dan media-media mereka, wa taraiqihim dan cara-cara mereka, wa mada wuqufihim lil haqqi fi dzatihi, dan bagaimana mereka menyikapi tentang kebenaran-kebenaran yang datang kepada mereka. Sawa'un jata min gharihim, apakah datang dari orang di luar Yahudi, au naba'a fihim, atau juga dari orang Yahudi. Fahum a'da'u, mereka adalah musuh-musuh. Musuh apa? Lil haqqi, kebenaran, wa ahlihi, dan orang-orang yang ahli benar, walil huda wa hamalatuhu, dan bagi petunjuk dan para pembawa petunjuk, fi kulli ajalihim, dalam seluruh generasi mereka, wa fi kulli azmahim, dan seluruh zaman mereka, ma asdiqaihim, dengan teman-teman mereka, wa ma'a a'daihim, dan dengan musuh-musuh mereka, li anna jibillatahum, karena watak dasar mereka, udwatun lil haqqi fi dzatihi, adalah musuh terhadap kebenaran itu sendiri. Jasiyatun qulubuhum, hati mereka keras, ghalidhatun, kaku, abaduhum, jantung mereka, la yahnuna ru'usahum illa bil mittaqati, mereka tidak pernah menundukkan kepala kecuali harus dipalu baru tunduk kepalanya. Wala yusallimuna lil haqqi, dan mereka tidak mau menerima suatu kebenaran, illa bisila wasayful quwwati masalat ala riqabihim, kecuali dengan pedang yang menebas leher mereka baru kepala mereka tunduk. Jadi harus dengan kekerasan, begitu katanya. Wa makan hadza ta'rif bihadza sanf minal haqq,
penjelasan tentang orang Yahudi seperti ini nih bukan dari manusia. Bukan katanya dari ahli sejarah. Bukan kata kiai, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab sucinya ini. Ya, yuqassira ala jama'atil muslimatil ula fil madinati, untuk memberikan penjelasan secara singkat kepada umat Islam yang ada di Madinah pada generasi pertama al-ula. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.